Keris Peminum Darah, Bagian 1, Jilid 1. Hari sudah agak siang, sinar sang surya begitu terik, menyengat kulit. Namun, semua itu tidak dipedulikan oleh dua sosok tubuh yang melangkah bergegas memasuki hutan. Dua sosok yang ternyata dua orang lelaki itu melangkah gesit dan bersikap penuh tanggap. Jelas, kalau mereka tidak asing lagi dengan ilmu silat. Masih jauhkah gua itu, Rakapitu? Tanya orang yang wajahnya penuh tahi lalat. Orang yang dipanggil Rakapitu segera mengedarkan pandangan ke sekeliling. Dia adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar, kekar, dan berotot. Tapi, kepalanya kecil, sehingga kelihatan lucu sekali. Rasanya tidak jauh lagi, Gibang, sahut Rakapitu. Tapi, nada suaranya terdengar mengambang. Jelas, kalau dia merasa bimbang akan jawabannya sendiri. Heh, jadi kau sendiri tidak tahu tempatnya, Rakapitu? Gibang terperanjat dengan dahi berkerut dalam. Tentu saja tahu, sergah Rakapitu keras, seraya menatap tajam wajah rekannya. Lalu, mengapa sekarang kau kelihatan bingung? Secercah senyum mengejek tersungging di bibir Gibang. Siapa yang bingung? Semakin meninggi suara Rakapitu. Sikap laki-laki yang wajahnya penuh tahi lalat itu menyebabkan amarahnya bangkit. Aku tengah mencari patokannya. Apa kau sudah melihat pohon beringin yang batangnya sedikit terkelupas? Sambil berkata demikian, kepala laki-laki tinggi besar ini menoleh ke kanan dan ke kiri. Gibang pun mau tak mau ikut mengedarkan pandangannya, mencari-cari pohon beringin seperti yang dikatakan rekannya. Itu dia, teriak Rakapitu gembira, seraya mengarahkan telunjuk kanannya pada sebatang pohon beringin. Gibang mengikuti arah tudingan itu. Memang benar apa yang dikatakan Rakapitu. Batang pohon beringin itu terkelupas. Seketika itu juga, Rakapitu mempercepat langkahnya. Mau tak mau, Gibang pun melakukan hal yang sama jika tidak ingin tertinggal. Dari pohon beringin itu, Rakapitu menuju ke kiri. Dia berjalan menerobos kerimbunan semak dan pepohonan yang lebat. Itu tempatnya, Gibang, tunjuk Rakapitu, seraya menudingkan telunjuk kanannya ke arah sebuah gua yang terletak tak jauh di depan mereka. Hanya gumam pelan dan tak jelas yang keluar dari mulut Gibang untuk menyambuti ucapan rekannya. Begitu telah menemukan apa yang dicari, kedua laki-laki ini kian mempercepat langkah. Jelas sudah, tujuan mereka adalah ke gua itu. Tapi, ketika jarak antara mereka dengan mulut gua tinggal sekitar 3 tombak lagi, terdengar suara gerengan. Perlahan saja suara itu, tapi akibatnya telah membuat wajah Rakapitu dan Gibang memucat. Langkah kaki mereka kontan terhenti. Tanpa melihat pun, mereka telah tahu kalau suara gerengan itu tak lain berasal dari seekor harimau. Sebenarnya, baik Rakapitu maupun Gibang sama sekali tidak merasa gentar terhadap harimau. Tapi, binatang yang terdapat di gua ini tidak bisa dianggap sembarangan. Binatang itu adalah seekor macan putih ajaib, yang kebal terhadap segala macam senjata. Bahkan, juga memiliki kekuatan yang menggiriskan. Untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode Prahara Hutan Bandan. Belum lagi gema gerengan itu lenyap, dari dalam gua keluar seekor macan yang berbulu putih dengan langkah tenang. Besarnya mungkin 1,5 kali macan biasa yang paling besar. Grur, kembali macan putih itu menggereng. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Sepasang matanya yang bersinar kehijauan menatap tajam wajah kedua tamu tak diundang itu. Mulutnya terbuka, memamerkan deretan gigi-gigi yang panjang dan runcing. Karuan saja, hal itu membuat Rakapitu dan Gibang jadi semakin ketakutan. Dengan tubuh gemetar, kedua orang itu beringsut melangkah ke belakang. Tapi ternyata, macan putih itu tidak bermaksud jahat. Terbukti, begitu melihat Rakapitu dan Gibang undur, binatang itu pun tidak mengejar. Macan putih itu hanya menggereng pelan, kemudian membaringkan tubuhnya di depan gua. Tapi, wajahnya tetap tertuju pada Rakapitu dan Gibang. Melihat macan itu tidak mengejar, rasa takut Rakapitu dan Gibang mulai mereda. Kedua orang ini tidak lagi melangkah mundur, tapi diam di tempat. Beberapa saat lamanya, kedua laki-laki ini berdiam diri. Maju tidak, mundur pun tidak. Bagaimana, Gibang? Tanya Rakapitu, meminta pendapat rekannya. Sudah kepalang basah, Kang. Mandi saja sekalian, sahut laki-laki berwajah penuh tahi lalat itu. Nada suaranya terdengar tegas, meskipun lebih mirip bisikan. Bagaimana dengan macan itu? Rakapitu menunjuk macan putih dengan dagunya. Gibang terdiam sejenak. Sesaat lamanya, matanya menatap macan putih yang terbaring di depan gua. Wajah binatang itu tetap tertuju pada mereka, tapi tidak ada tanda-tanda kalau akan melakukan sesuatu.
Bahkan sepertinya, macan putih itu tengah bersenang hati. Terbukti, ekornya mengibas ke sana kemari. Tampaknya, binatang itu tidak buas, Raka Pitu. Dugaanmu mungkin benar, Gibang, sahut laki-laki bertubuh tinggi besar itu, mendukung penilaian rekannya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Desak Gibang dengan suara pelan. Kita coba saja masuk ke dalam. Bagaimana kalau macan itu menyerang? Raka Pitu masih ragu-ragu. Kita usahakan agar binatang itu jangan sampai merasa terganggu. Aku mengerti, kata Raka Pitu. Tapi bagaimana caranya? Kita melangkah perlahan-lahan, usul Gibang. Kalau begitu, kau bergerak dulu. Aku mengikuti dari belakang, tambah Raka Pitu, yang masih khawatir kalau macan putih itu akan menyerang. Hah, Gibang menghela napas berat, mencoba menenangkan debaran jantungnya yang kembali berdetak cepat, begitu memutuskan untuk nekat menerobos masuk ke dalam gua. Perlahan dan hati-hati sekali, Gibang melangkahkan kaki. Tapi baru juga melangkah setindak, ekor macan itu berhenti mengibas. Tampak jelas kalau binatang itu mulai curiga. Tentu saja, Gibang melihat hal ini, tapi berpura-pura tidak melihat. Kembali, kakinya dilangkahkan. Sementara Raka Pitu mulai melangkah maju pula. Grur, macan putih menggereng pelan, sambil menggerak-gerakkan misainya. Melihat hal ini, Gibang semakin gugup. Jelas kalau macan putih itu telah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan bagi diri dan rekannya. Tapi Gibang sudah nekat. Kembali, kakinya melangkah. Raka Pitu pun terpaksa melangkahkan kakinya pula. Tapi kali ini, langkah kedua orang ini tidak setenang semula, dan tampak mulai oleng. Yang pasti, kedua lelaki ini dilanda perasaan tegang. Mendadak, macan putih itu bangkit dari berbaringnya, seraya terus menggereng. Gerengannya kali ini lebih keras dari sebelumnya, pertanda kalau mulai marah. Kontan, wajah Raka Pitu dan Gibang memucat. Langkah mereka pun terhenti, tapi terlambat. Macan itu rupanya sudah merasa terganggu dan marah pada kedua laki-laki itu. Sambil mengaum menggetarkan dada, macan putih itu melompat menerkam Gibang dan Raka Pitu. Maka, kedua orang ini terkejut bukan main. Awas, Raka Pitu, seru Gibang, seraya melempar tubuh ke samping kanan. Dan begitu kedua tangannya menyentuh tanah, tubuhnya segera bergulingan menjauh. Raka Pitu tentu saja tidak mau mati konyol. Laki-laki tinggi besar ini melempar tubuh ke samping untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Hanya bedanya, kalau Gibang melompat ke kanan, dia melompat ke kiri. Dan berbareng dengan bangkitnya Gibang, Raka Pitu juga bangkit dari bergulingannya. Grur, kembali macan putih ini menggereng, begitu melihat calon korbannya berhasil meloloskan diri dari terkaman. Dan begitu mendarat di tanah, binatang itu kebingungan melihat mangsanya berpencar. Tapi sesaat kemudian, macan putih telah kembali menyerang. Kini, Gibanglah yang menjadi sasarannya. Gibang menggertakkan gigi, bersiap-siap menghadapi serangan macan itu. Di tangan kanannya, tampak tergenggam sebatang golok besar. Maka, begitu melihat binatang itu menerkam, segera dipapak dengan ayunan goloknya. Bukek, telak dan keras sekali golok Gibang menghantam bahu macan putih itu. Tapi akibatnya, tubuh laki-laki berwajah penuh tahi lalat ini malah terjengkang ke belakang dan jatuh di tanah. Ini terjadi karena dia terbawa dorongan tenaga terkaman macan putih itu. Sementara, binatang itu sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jangankan terluka, merasa sakit pun tidak. Sebaliknya, justru Gibang yang merasa tangannya seperti lumpuh. Goloknya seperti berbenturan dengan sebuah benda yang amat kenyal, dan tanpa dapat ditahan lagi, terlepas dari pegangan. Aum, sambil mengeluarkan auman menggelegar, macan putih itu kembali menerkam. Padahal, saat itu tubuh Gibang tengah tergolek di tanah. Rasanya, untuk bangkit berdiri atau melompat tidak ada waktu lagi. Maka, tubuhnya segera bergulingan untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Untuk yang kesekian kalinya, Gibang lolos dari maut. Dan sebelum macan putih itu terus memburu, bantuan dari rekannya tiba. Raka Pitu langsung membabatkan goloknya pada punggung binatang itu. Bukek, seperti yang dialami Gibang, Raka Pitu pun merasa babatannya seakan-akan menghantam sebuah benda kenyal. Akibatnya, tenaga serangannya berbalik, dan tangannya terasa lumpuh. Hanya saja, sebelum senjata itu terlepas dari pegangan, dia masih mampu mencekalnya. Macan putih membalikkan tubuhnya menghadap Raka Pitu. Binatang ini marah bukan main, mengetahui tindakannya dihalangi. Maka, serangannya kini dialihkan pada laki-laki tinggi besar itu. Macan putih itu mengayunkan kaki kanan depannya, menyampok ke arah pelipis Raka Pitu.
Laki-laki tinggi besar itu menggertakkan gigi. Seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya dikerahkan untuk memapak sampokan macan putih itu dengan goloknya. Dia bermaksud membuat kaki binatang itu buntung. Takek, terdengar suara keras seperti bunyi logam beradu. Rakapitu begitu terperanjat, menyadari kalau sampokan macan itu ternyata kuat bukan main. Seketika, tangan kanannya terasa sakit-sakit, bahkan lumpuh sejenak. Dan kini, tak pelak lagi, goloknya terlempar jauh. Rakapitu tahu kalau dirinya kini terancam. Maka, tanpa membuang-buang waktu lagi, segera tubuhnya dilempar ke samping dan bergulingan menjauh. Tapi, macan putih itu rupanya tak mau membiarkan mangsanya lolos. Langsung dikejarnya tubuh yang tengah berguling-guling itu. Tapi sebelum macan itu kembali menerkam, terdengar seruan mencegah. "Putih, tahan!" Pelan saja suara bernada perintah itu. Meskipun begitu, pengaruh yang ditimbulkannya begitu luar biasa. Macan putih itu langsung menghentikan gerakannya begitu mendengar cegahan, lalu menoleh sebentar. Binatang itu menggereng pelan, kemudian melangkah menghampiri si pemilik suara. Hampir berbareng, Rakapitu dan Gibang menghela napas lega. Keduanya sadar, kalau pertarungan dilanjutkan, pasti akan tewas di tangan macan putih yang kebal itu. Dengan pandangan penuh rasa syukur, kedua lelaki ini mengalihkan pandangan ke arah asal seruan itu. Di depan gua, tampak berdiri seorang kakek berpakaian kuning. Rambut, alis, kumis, dan jenggotnya telah memutih semua. Tubuhnya agak bungkuk, dan kaki kirinya buntung sampai pangkal paha. Di tangan kiri kakek ini tergenggam sebatang tongkat butut untuk menyangga tubuhnya. Rakapitu dan Gibang mengerutkan alisnya, lalu melangkah menghampiri kakek itu. Macan putih yang kini telah berada di sebelah kakek bertubuh bungkuk itu menggereng pelan, penuh kemarahan. "Tenanglah, Putih," ujar kakek berpakaian kuning menenangkan. Tangan kanannya mengelus-elus kepala binatang itu. Seketika itu juga, macan putih itu berhenti menggereng. Tampak jelas kalau binatang ini amat patuh pada kakek bertubuh bungkuk dan berpakaian kuning itu. Hal ini tidak aneh, karena binatang itu memang peliharaannya. Kini, macan putih itu hanya menatap penuh curiga pada Rakapitu dan Gibang yang tengah melangkah menghampiri majikannya. "Siapa kalian? Dan mengapa mengganggu binatang peliharaanku?" tanya kakek berpakaian kuning. Begitu Rakapitu dan Gibang menghentikan langkahnya. Sepasang mata kakek itu menatap tajam wajah Rakapitu dan Gibang secara bergantian. Jarak mereka terpisah sekitar 3 batang tombak. "Aku Gibang, Kek," sahut laki-laki berwajah penuh tahi lalat mengenalkan diri. "Dan ini kawanku, Rakapitu." Sambil berkata demikian, Gibang menudingkan telunjuk pada rekannya. Rakapitu menganggukkan kepala sambil tersenyum. Kakek berpakaian kuning hanya bergumam pelan, tak jelas. "Kami tidak menyerang peliharaan kakek. Sebaliknya, binatang itulah yang menyerang kami," sambung Gibang memberi penjelasan. "Tidak mungkin, Putih tidak pernah menyerang orang, terkecuali kalau diganggu lebih dulu," bantah kakek berpakaian kuning. "Tapi, kami sama sekali tidak mengganggunya, Kek," sambut Gibang lagi, membela diri. "Benar," sambung Rakapitu. "Kami berdua akan masuk ke dalam gua, dan ingin menemui penghuninya yang bernama Eyang Ajiranta." "Akulah orang yang kalian cari itu," kata kakek berpakaian kuning, pelan. Rakapitu dan Gibang mengerutkan kening. Memang, beberapa ciri Eyang Ajiranta ini mirip dengan orang yang mereka cari. Tapi, ada ciri yang amat penting yang tidak dimiliki kakek berpakaian kuning itu. Inilah yang membuat kedua laki-laki ini ragu. "Jadi, kakek yang bernama Eyang Ajiranta itu?" tanya Gibang, masih kurang percaya. Kakek berpakaian kuning itu menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Tapi setahu kami, sepasang mata Eyang Ajiranta buta." Rakapitu ikut ambil bagian, mengutarakan keraguan-raguannya. Sepasang matanya menatap ke arah mata kakek berpakaian kuning di depannya. Dan memang, sepasang mata kakek itu tidak buta. Gibang menganggukkan kepala, pertanda membenarkan ucapan rekannya. "Aku telah berhasil menyembuhkannya," jawab kakek yang ternyata bernama Eyang Ajiranta, masih dengan senyum di bibir. Dan ternyata, kakek ini juga suami dari kuntilanak alam kubur. Untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode Prahara Hutan Bandan. Rakapitu dan Gibang mengangguk-anggukkan kepala, pertanda mengerti. "Sekarang katakanlah, apa maksud kalian datang menemuiku?" tanya Eyang Ajiranta. Sebagai bekas orang buta, perasaannya jauh lebih tajam dibanding orang lain. Maka, kakek berpakaian kuning ini sudah bisa merasa kalau kedua orang di hadapannya adalah orang baik-baik.
Ada orang yang sangat membutuhkan bantuan Eyang, sahut Gibang. Dia sakit parah. Karena mendengar kabar kalau Eyang ahli dalam pengobatan, maka kami lalu memaksakan diri menemui Eyang. Eyang Ajiranta terdiam. Memang, dia sering mengobati para penduduk sekitar hutan Dadap. Maka, mendengar permintaan Rakapitu dan Gibang, dia tidak merasa heran. "Di mana tempat tinggal kalian?" tanya Eyang Ajiranta, setelah beberapa saat lamanya termenung. "Desa Pucung, Eyang," jawab Gibang cepat. "Desa Pucung," ulang kakek berpakaian kuning. "Bagaimana, Eyang?" tanya Gibang penuh harap. "Eyang bersedia?" Eyang Ajiranta menganggukkan kepala. "Terima kasih atas kebaikan hati Eyang Ajiranta," ucap Rakapitu dan Gibang berbarengan, begitu melihat gerak kepala Eyang Ajiranta. Wajah kedua orang itu nampak berseri-seri. "Sudahlah, aku paling tidak suka banyak peradatan," sergah Eyang Ajiranta penuh teguran. "Maafkan kami, Eyang," ucap Gibang buru-buru. "Kami terlalu gembira karena Eyang bersedia meluluskan permintaan kami, sehingga tidak bisa menahan luapan perasaan." Eyang Ajiranta tidak menyahut. "Putih, aku akan pergi sebentar. Jaga tempat ini baik-baik," ujar kakek berpakaian kuning pada binatang peliharaannya. "Grur," macan putih menggereng pelan sebagai jawabannya. "Mari kita berangkat," ajak Eyang Ajiranta sambil melangkah mendahului meninggalkan tempat itu. Kelihatannya Eyang Ajiranta hanya melangkah perlahan saja. Tapi hebatnya, dia sudah berada dalam jarak 10 tombak dari tempat semula. Karuan saja hal ini membuat Rakapitu dan Gibang terkejut bukan kepalang. Jelas terbukti kalau Eyang Ajiranta adalah orang sakti. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam keterkejutan, karena Eyang Ajiranta telah berjalan cukup jauh. Kini, buru-buru mereka berlari menyusul. Baru saja tubuh ketiga orang itu lenyap di telan kejauhan, dari arah yang berlawanan bermunculan belasan orang berwajah kasar dari balik pepohonan. Di tangan mereka, tampak tergenggam senjata terhunus. Rupanya kedatangan belasan orang itu diketahui macan putih, maka binatang itu langsung bangkit dari berbaringnya. Memang, sejak Eyang Ajiranta pergi, macan putih segera membaringkan tubuhnya di depan gua. Dan binatang itu baru bangkit, begitu mencium bau banyak orang yang berdatangan ke tempat ini. Macan putih menggereng keras, begitu melihat di depannya telah berkumpul belasan orang berwajah kasar sambil membawa senjata terhunus. Nalurinya langsung mengisyaratkan kalau belasan orang itu tidak bermaksud baik. "Serbu!" Salah seorang yang berikat kepala hitam langsung memberi aba-aba. Tangan kanannya yang menggenggam sebatang golok besar diangkat ke atas. Salah satu mata golok tampak bergerigi. Sepertinya, dia adalah pemimpin gerombolan ini. Tanpa menunggu perintah dua kali, belasan orang itu meluruk ke arah mulut gua. Dan karena macan putih berdiri menghadang di depan, mereka terpaksa harus merobohkannya terlebih dahulu. Suara berdesing nyaring, diiringi kilatan senjata-senjata yang ditimpa sinar matahari mengiringi tibanya serangan gerombolan itu. "Awom!" Sambil mengom keras menggetarkan jantung, macan putih melompat memapak tibanya belasan senjata yang siap merajamnya. Tak pelak lagi, sekujur tubuh macan putih langsung disambut hujan bermacam-macam senjata tajam. Dan ternyata, belasan penyerang itu harus menemui kenyataan pahit. Buktinya, senjata-senjata itu malah terpental balik sewaktu menghantam kulit binatang itu. Bahkan tubuh macan putih itu terus meluncur tanpa bisa ditahan lagi. Jerit kematian pun terdengar seketika, saat seorang dari mereka diterkam macan putih. Tanpa ampun lagi, gigi-gigi runcing binatang itu menghunjam leher orang malang itu. Sementara, kedua kaki depannya mencengkeram kedua bahunya. Berbareng dengan robohnya tubuh itu di tanah, nyawanya pun melayang meninggalkan raganya. Kematian salah seorang dari mereka, membuat belasan orang itu jadi murka. Segera tubuh macan putih itu dihujani dengan bacokan dan tusukan senjata. Lagi-lagi, tindakan gerombolan itu hanya membuang tenaga secara percuma saja. Kulit tubuh macan putih itu sama sekali tak mampu ditembus. Bahkan, senjata-senjata mereka terpental balik. Wood, Prat, kembali seseorang yang berwajah pucat seperti orang penyakitan telah menjadi korban. Kaki kanan depan macan putih itu telah menyampok pelipisnya. Seketika, tubuh laki-laki berwajah pucat itu terpelanting dan jatuh di tanah. Tanpa sempat berteriak lagi, orang itu tewas seketika. Tulang pelipisnya retak, terkena sampokan macan putih yang memang keras bukan main. Macan putih itu terus mengamuk, menyebar maut pada lawan-lawannya. Beberapa saat kemudian, kembali jerit memilukan terdengar diiringi robohnya anggota gerombolan yang lain. Karuan saja,
Hal ini membuat kemarahan pemimpin gerombolan itu bergolak. Sementara, macan putih itu sama sekali belum terluka. Sedangkan 4 orang anak buahnya sudah pergi ke alam baka. Bukan tidak mungkin, kalau dibiarkan terus, anak buahnya akan habis dibantai binatang buas itu. Mundur semua, teriak laki-laki berikat kepala hitam. Suaranya terdengar keras bukan main, karena disertai pengerahan tenaga dalam. Tanpa diperintah 2 kali, anggota gerombolan itu saling dahulu-mendahului bergerak mundur. Tapi, macan putih tidak mau membiarkan begitu saja. Binatang itu terus bergerak mengejar mereka. Kembali, salah seorang anggota gerombolan menjadi korban, karena ditubruk macan putih dari belakang. Tak pelak lagi, tubuh laki-laki itu pun terjerembab ke depan. Sedangkan macan putih masih berada di atasnya. Sebelum laki-laki berwajah bopeng itu bangkit, macan putih telah lebih dahulu menghunjamkan giginya di tengkuk. Suara jeritan menyayat terdengar, ketika laki-laki berwajah bopeng itu meregang nyawa. Keparat, maki laki-laki berikat kepala hitam. Perasaan geram yang hebat tampak jelas baik pada wajah maupun suaranya. Seiring hilangnya gema makian itu, tangan kanannya bergerak ke arah pinggang. Sesaat kemudian, di tangan kanannya telah tergenggam seutas cambuk berwarna merah darah. Panjangnya, tak kurang dari 1,5 tombak. Dar, ledakan keras yang memekakkan telinga terdengar, ketika laki-laki berikat kepala hitam ini melecutkan cambuknya. Awom! Sambil mengaum keras, macan putih melompat menerkam laki-laki berikat kepala hitam. Sedangkan yang akan diterkam malah mendengus, namun cepat mengelak. Gerakannya gesit juga, laksana kera dia menyelinap di bawah tubuh macan itu. Sesaat kemudian, tubuhnya sudah berada di belakang macan putih, mendekati sebuah pohon besar. Secepat laki-laki berikat kepala hitam itu berada di sana, secepat itu pula cambuknya dilecutkan. Dar, RRRT, grur! Macan putih menggeram keras, ketika kaki kiri belakangnya erat sekali terlilit cambuk, dan langsung terikat mati. Sebelum tubuh binatang itu menyentuh tanah, laki-laki berikat kepala hitam itu segera mengikatkan ujung cambuk yang dipegang ke sebatang pohon besar di dekatnya. Hal ini memang sudah direncanakan. Laki-laki berikat kepala hitam itu tersenyum puas setelah selesai mengikatkan ujung cambuknya ke batang pohon. Sepasang matanya menatap penuh kepuasan pada macan putih yang meronta-ronta berusaha melepaskan diri, tapi tanpa hasil. Cambuk itu bukan cambuk sembarangan, karena terbuat dari bahan yang alot dan sulit diputuskan, bahkan oleh senjata tajam sekalipun. Cari benda itu, perintah laki-laki berikat kepala hitam. Anak buahnya yang tengah menatap penuh kagum, segera bergerak mengikuti perintah pemimpinnya. Sama sekali tidak disangka, kalau macan putih yang menggiriskan itu, dapat dilumpuhkan oleh pemimpin mereka dalam segebrakan. Padahal, binatang itu kelihatan perkasa. Buktinya, beberapa nyawa telah melayang akibat terkamannya. Dan kini, binatang itu hanya dapat meronta-ronta, tanpa mampu melepaskan diri dari ikatan cambuk pada kakinya. Dan memang, anggota gerombolan itu tidak bisa berlama-lama tenggelam dalam kekaguman. Apalagi, mereka berlomba dengan waktu. Apabila Eyang Aji Ranta keburu kembali, mereka akan menghadapi kesulitan yang amat besar. Benda yang berada di dalam gua harus cepat diambil. Maka, anggota gerombolan itu bergegas masuk ke dalam gua. Tak dihiraukan lagi macan putih yang meraung-raung murka melihat anggota gerombolan itu memasuki gua tempat tinggal majikannya. Jilid 2. Begitu memasuki mulut gua, gerombolan yang kini berjumlah 9 orang itu bergegas mengedarkan pandangan berkeliling, mencari-cari benda yang diperintahkan pemimpin mereka. Tapi, suasana dalam gua yang hanya remang-remang, rupanya cukup menjadi penghalang juga. Besar kemungkinan kalau benda yang dicari tidak akan diketemukan. Tapi ternyata, anggota gerombolan itu sudah memperhitungkannya. Dan kini, 3 orang di antara mereka segera mengeluarkan 3 batang obor dari balik bajunya. Dan berkat tenaga dalam yang lumayan, tidak sulit untuk menyalakan api. 2 batang obor yang terbuat dari kayu nangka itu digosok-gosokkan, hingga menimbulkan percikan api. Sementara, sebatang obor lain didekatkan ke percikan api. Maka begitu ujung obor terkena percikannya, api langsung membesar menjadi obor yang menyala. Kemudian, mereka menyulut 2 obor berikutnya. Dan kini, suasana dalam gua itu telah terang benderang oleh 3 batang obor. Dengan bantuan cahaya obor, 9 orang anggota gerombolan itu meneruskan pencarian. Sepasang mata masing-masing menelusuri setiap jengkal ruangan yang terdapat dalam gua itu. Dinding, lantai, dan atap diperiksa dengan teliti. Semakin lama, langkah 9 orang itu semakin jauh masuk ke dalam gua.
Tapi sampai sekian jauh, benda yang dicari belum diketemukan. Akhirnya, mereka sampai di ujung terakhir gua itu, di sebuah ruangan yang cukup luas. Disitulah tempat Eyang Aji Ranta bersemadi dan beristirahat. "Hei, kemari!" Tiba-tiba, terdengar seruan salah seorang anggota gerombolan yang berambut keriting. Obor di tangannya diangkat tinggi-tinggi di atas kepala. Sementara, sepasang matanya menatap penuh selidik pada sebuah benda berwarna gelap sebesar kepala manusia. Mendengar seruan itu, serentak anggota gerombolan lainnya bergegas menghampiri. Dengan bertambahnya 2 batang obor yang menerangi tempat laki-laki berambut keriting, maka sekitar tempat itu jadi semakin terang benderang. "Benarkah itu benda langit yang dicari-cari Kakang Wisesa?" tanya laki-laki berambut keriting. Nada suaranya menyiratkan keraguan-raguan. Obor yang dipegangnya segera diletakkan ke dinding gua. "Entahlah," sahut orang yang mempunyai anting-anting di hidung. "Aku yakin, benda itulah yang dicari Kakang Wisesa," tegas orang yang berkulit hitam legam. Nada suara dan sikapnya menyiratkan keyakinan besar. "Ya," sambut yang lainnya. Kakang Wisesa telah menceritakan ciri-ciri benda langit itu. Dan semua yang dikatakan Kakang Wisesa, sesuai dengan benda ini. "Kalau begitu, tunggu apa lagi?" tegas orang yang berambut keriting. "Ambil benda itu, dan kita berikan secepatnya pada Kakang Wisesa." Tapi, tidak ada satupun yang berani mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tak terkecuali, laki-laki berambut keriting sendiri. "Kau saja yang mengambilnya, Guntara." Orang yang di hidungnya ada anting-anting balas mengusulkan pada laki-laki berambut keriting. "Heh, mengapa harus aku, Gota?" Laki-laki berambut keriting yang bernama Guntara terperanjat. "Tentu saja tidak harus kau, Guntara," lanjut laki-laki beranting di hidung yang ternyata bernama Gota. "Tapi, karena kau yang mengusulkan lebih dulu, tidak ada salahnya jika kau yang mengambilnya." "Apakah benda itu tidak beracun?" tanya Guntara ragu-ragu. "Itulah yang membuat kami khawatir mengambilnya," sahut Gota tenang. Guntara langsung terdiam dengan dahi berkerut. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Sementara Gota juga tak melanjutkan ucapannya. Maka, keheningan pun menyelimuti tempat itu. "Hah!" Guntara menghela napas berat, memecahkan keheningan yang menyelimuti tempat itu. Semua rekannya tanpa sadar menoleh ke arahnya. "Baiklah, aku akan mengambilnya," ucap laki-laki berambut keriting memutuskan. Suaranya terdengar agak bergetar, menyiratkan ketegangan hatinya. Bukan hanya Guntara saja yang merasa tegang. Gota dan rekan-rekan yang lain pun mengalami perasaan yang sama. Apakah benda langit itu beracun atau tidak, Guntaralah yang menjadi kelinci percobaan. Guntara membungkukkan badan, lalu perlahan-lahan menjulurkan tangan kanannya. Tampak tangan laki-laki berambut keriting ini gemetar keras. Keringat sebesar biji jagung membasahi seluruh tubuhnya. Mula-mula, hanya tangan kanan saja yang menyentuh benda berwarna gelap itu. Itu pun hanya sekadar menyentuh saja. Beberapa saat lamanya, Guntara membiarkan tangannya menempel pada benda itu. Wajahnya terlihat tegang bukan main. Keringat sebesar biji jagung semakin banyak membasahi wajah dan tubuhnya. Tapi setelah menunggu beberapa saat, hal-hal yang dikhawatirkan ternyata tidak kunjung terjadi. Perlahan-lahan, raut ketegangan di wajah Guntara mulai sirna. Kini, laki-laki berambut keriting itu mulai berani mencengkeram benda berwarna gelap itu. Ketika tidak juga terjadi apa-apa, Guntara mengulurkan tangan kirinya. Maka, dengan kedua tangan, diangkatnya benda yang diduga berasal dari langit itu. Dengan penuh rasa bangga, Guntara mengangkat benda berwarna gelap itu tinggi-tinggi di atas kepala. Baru kemudian, kakinya melangkah menuju keluar. Tanpa berkata apa-apa, Gota dan yang lainnya melangkah mengikuti Guntara dari belakang. "Hah!" Laki-laki berikat kepala hitam yang bernama Wisesa menghela napas berat. Untuk yang kesekian kali, pandangannya dialihkan ke arah pintu gua. Tapi anak buahnya yang sejak tadi ditunggu-tunggu, tak kunjung muncul. Wisesa khawatir, macan putih dapat meloloskan diri. Masalahnya, sejak tadi binatang itu tak henti-hentinya meronta. Tapi usaha yang dilakukannya itu sia-sia saja. Memang, cambuk yang mengikatnya terlalu alot. Wisesa membiarkan saja macan putih itu meronta-ronta, dan sama sekali tidak berusaha mencegah. Bahkan, laki-laki berikat kepala hitam juga tidak mempergunakan kesempatan ini untuk menyerang macan putih, karena dia tahu semua itu percuma saja. Macan putih memiliki kekebalan tubuh yang luar biasa. Menyerangnya hanya melelahkan diri sendiri. Sambil menunggu anak buahnya keluar dari dalam gua, Wisesa mengawasi macan putih itu. Di saat kesabaran laki-laki berikat kepala hitam ini hampir habis, orang-orang yang ditunggunya muncul.
Mula-mula, yang terlihat Guntara. Di tangan laki-laki berambut keriting itu tampak sebuah benda berwarna gelap, mirip sebuah batu. Tak salah lagi, pasti itu benda langit. Melihat hal ini, Wisesa tidak mampu menahan perasaannya lagi. Dia bergegas berlari menyambut. Tak sabar lagi hatinya untuk memiliki benda itu. Karena kedua belah pihak bergerak saling menghampiri, maka Guntara dan Wisesa telah saling berhadapan. "Inikah benda langit itu, Kang?" tanya Guntara seraya mengangsurkan benda di tangannya. Dengan bernafsu sekali, laki-laki berikat kepala hitam menerima benda berwarna gelap itu, lalu diamat-amatinya sejenak. "Benar," sahut Wisesa setelah memeriksa benda itu. Nada suaranya menyiratkan perasaan gembira yang meledak-ledak. "Inilah benda langit itu." Semua orang yang ada di situ menarik napas lega. Mereka tampak tersenyum gembira karena berhasil menjalankan tugas. "Mari kita tinggalkan tempat ini," ajak Wisesa, seraya bergerak meninggalkan tempat itu, diikuti oleh anak buahnya yang membawa mayat-mayat rekan mereka. Tak dipedulikannya macan putih yang masih meronta-ronta melepaskan diri. Sesaat kemudian, tubuh mereka telah lenyap ditelan kerimbunan pepohonan dan semak-semak lebat. Eyang Ajiranta segera menghentikan langkahnya begitu mulai mendekati batas tembok desa Pucung. Dengan sendirinya, Rakapitu dan Gibang yang sejak tadi berlari sekuat tenaga untuk mengimbangi kakek berpakaian kuning itu berhasil menyusul. Sekujur tubuh kedua laki-laki itu nampak dibanjiri peluh, dengan napas terengah-engah. Dapat dibayangkan, betapa kagetnya hati Rakapitu dan Gibang melihat Eyang Ajiranta sama sekali tidak terlihat lelah. Bahkan, desah napasnya biasa saja. Tidak ada setitik pun peluh nampak di wajahnya maupun tubuhnya. "Mengapa tergesa-gesa betul, Eyang?" tanya Gibang dengan suara terputus-putus, karena napasnya masih memburu hebat. Eyang Ajiranta menoleh. Ditatapnya sejenak wajah pemuda berwajah penuh tahi lalat itu. "Entahlah, anak muda," sahut kakek berpakaian kuning, mendesah. "Yang jelas, perasaanku tidak enak sekali hari ini." "Maksud, Eyang?" tanya Gibang tidak mengerti. "Sudahlah, anak muda." Eyang Ajiranta mengulapkan tangannya memutuskan pembicaraan. Gibang tahu diri. Disadari kalau Eyang Ajiranta tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu. Maka, pemuda berwajah penuh tahi lalat ini tidak bertanya lagi. Kini, ketiga orang itu melanjutkan perjalanan tanpa berkata-kata. Beberapa kali Rakapitu dan Gibang harus tersenyum dan menganggukkan kepala, setiap kali ada yang menyapanya. "Itu rumahnya, Eyang," kata Rakapitu sambil menudingkan telunjuknya ke sebuah rumah berdinding bilik. Letaknya terpisah dari rumah-rumah lainnya. Setelah berkata demikian, Rakapitu bergegas mempercepat langkahnya. Laki-laki bertubuh tinggi besar ini berjalan mendahului. Sesaat kemudian, Rakapitu telah berada di depan pintu yang tertutup itu, dan langsung mengetuknya. Tok, tok, tok. Rakapitu menunggu sejenak, dan sebentar saja, telinganya menangkap suara langkah kaki mendekati pintu. Derit daun pintu yang dibuka lebar terdengar, bertepatan dengan tibanya Eyang Ajiranta dan Gibang di sebelah Rakapitu. Dan di balik daun pintu nampak seraut wajah keriput seorang kakek. "Ini Eyang Ajiranta, Ki," jelas Rakapitu, memperkenalkan laki-laki tua di sebelahnya. "Orang yang Aki mintai pertolongannya." "Oh, iya, mengapa aku begini lupa?" Kakek pemilik rumah itu menepak kepala, kemudian segera mengulurkan tangan. "Waskita," sebut kakek pemilik rumah mengenalkan diri. "Ajiranta," balas Eyang Ajiranta, memperkenalkan namanya. "Silakan masuk dulu, Eyang Ajiranta," ujar Ki Waskita mempersilakan. Kakek berpakaian kuning itu terkekeh pelan. Kedengarannya repot sekali mengucapkannya. "Bagaimana kalau panggil aku, Kang Aji saja? Rasanya lebih singkat dan enak didengar," usul Eyang Ajiranta. "Dan kau sendiri memanggilku Adi Waskita," sambung kakek pemilik rumah. Nada suara maupun raut wajahnya menyiratkan kegembiraan. "Begitu, kan? Tepat sekali, Adi Waskita." Eyang Ajiranta menganggukkan kepala. "Boleh kulihat orang yang sakit itu, Adi?" pinta Eyang Ajiranta setelah mereka semua duduk di dalam. Senyum di wajah Ki Waskita seketika lenyap. Tentu saja, hal itu membuat Eyang Ajiranta, Rakapitu, dan Gibang jadi khawatir. Menilik dari sikap kakek pemilik rumah itu, bisa diperkirakan kalau ada hal-hal tidak menyenangkan telah terjadi. "Orang yang sakit itu telah sembuh," jawab Ki Waskita, pelan. "Apa?" seru Gibang dan Rakapitu berseru kaget. Sementara itu, Eyang Ajiranta nampak tenang-tenang saja. Walaupun sebenarnya juga merasa terkejut, tapi kakek berpakaian kuning ini bisa menyembunyikannya.
Mengapa bisa begitu, Ki? Tanya Gibang penasaran. Bukankah semalam sakitnya amat parah? Begitu juga tadi pagi, sebelum kami berangkat. Rakapitu menganggukkan kepala pertanda mendukung ucapan rekannya. Sedangkan Ki Waskita hanya mengangkat bahu. Bagaimana ini bisa terjadi, Ki? Tanya Rakapitu berusaha tenang. Hah, kakek pemilik rumah itu menghela napas. Aku sendiri tidak tahu, Rakapitu. Tapi yang jelas, orang itu sembuh, tak lama setelah kalian pergi ke hutan dadap. Rakapitu dan Gibang Kontan terdiam. Dahi kedua orang ini berkernyit, seperti ada sesuatu yang dipikirkan. Sebenarnya, siapakah yang sakit? Tanya Eyang Ajiranta. Kakek berpakaian kuning ini tidak kuat menahan rasa ingin tahunya. Tapi tidak dijelaskan, pada siapa pertanyaan itu ditujukan. Lebih baik kumulai saja dari awal, agar kau jelas, Kang, kata Ki Waskita. Kemarin sore, beberapa orang penduduk datang membawa seorang laki-laki berpakaian prajurit yang tengah terluka padaku. Di antara mereka, terdapat pula Rakapitu dan Gibang. Dan memang, keahlianku adalah mengobati orang terluka. Maka, dia segera kuperiksa. Sedangkan Rakapitu dan Gibang menemaniku melakukan pengobatan. Ki Waskita menghentikan ceritanya sejenak, untuk mengambil napas. Ditatapnya wajah Eyang Ajiranta lekat-lekat. Memang, kepada kakek berpakaian kuning itulah, cerita ini ditujukan. Rakapitu dan Gibang sudah mengetahuinya, karena ikut terlibat dalam penyelamatan orang itu. Setelah memeriksa beberapa lama, akhirnya aku menyerah. Orang itu ternyata terkena racun yang amat jahat. Dan aku tidak tahu cara pengobatannya. Untunglah, racun itu mempunyai daya kerja lambat, sehingga orang itu dapat bertahan lama, sambung Ki Waskita. Maka begitu pagi tiba, Rakapitu dan Gibang segera kuperintahkan untuk menemuimu. Ini kulakukan, karena namamu sudah cukup terkenal dalam hal pengobatan racun. Apalagi orang yang terkena racun juga mengatakan kalau kaulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan lukanya. Tapi, sayang, Ki Waskita menghentikan ceritanya. Ditariknya napas dalam-dalam lalu dihembuskannya kuat-kuat. Aku tak tahu, bagaimana kejadiannya. Yang jelas, begitu Rakapitu dan Gibang berangkat ke hutan dadap, orang itu berangsur-angsur sembuh. Jadi, orang itu telah sembuh, Ki? Tanya Gibang ingin lebih jelas lagi. Ki Waskita menganggukkan kepala, tapi tidak ada sinar kegembiraan di wajahnya. Tentu saja hal ini membuat Gibang dan Rakapitu heran. Mengapa Ki Waskita sama sekali tidak kelihatan gembira? Dengan perasaan agak bingung, kedua orang ini mengalihkan pandangan pada Eyang Ajiranta. Lagi-lagi, mereka terkejut. Wajah kakek berpakaian kuning ini juga tidak terlihat gembira. Ada apa ini? Tanya Rakapitu dan Gibang dalam hati. Mengapa kau tidak tampak gembira, Ki? Akhirnya Gibang tak kuasa menahan pertanyaan yang bergolak dalam dadanya. Hah, hanya desah napas berat Ki Waskita yang menyahuti pertanyaan laki-laki berwajah penuh tahi lalat itu. Katakanlah, Ki, Rakapitu ikut mendesak. Jangan biarkan kami dilanda kebingungan. Ki Waskita menatap wajah Rakapitu dan Gibang berganti-ganti. Aku mencium adanya hal yang mencurigakan dalam peristiwa ini. Rakapitu mengernyitkan dahi. Pemuda bertubuh tinggi besar ini tidak mengerti maksud ucapan kakek pemilik rumah. Ditatapnya Gibang, tapi laki-laki yang wajahnya penuh tahi lalat itu menggelengkan kepala, pertanda tidak mengerti. Janganlah berteka-teki, Ki, pinta Gibang memohon pengertian. Aku curiga kalau peristiwa ini sudah direncanakan, desah Ki Waskita pelan. Dugaanku, orang itu sengaja minum racun, namun juga membawa penawarnya. Dan begitu Rakapitu dan Gibang pergi, obat penawarnya segera diminum. Pantas saja orang itu seperti mendesakku agar memanggil Eyang Ajiranta saja. Hah, memancing harimau keluar sarang. Entah apa yang mereka cari di sarang harimau. Eyang Ajiranta terperanjat. Dugaan Ki Waskita ternyata tidak berbeda dengan dugaannya. Jelas, peristiwa ini sudah direncanakan. Tujuannya, untuk memancingnya keluar gua. Seketika itu pula, kakek berpakaian kuning ini teringat kembali dengan perasaan tidak enak yang tadi mengganggunya. Kalau begitu, aku pergi dulu, Adi Waskita. Tanpa menunggu jawaban, Eyang Ajiranta bergegas bangkit, dan langsung melangkah keluar. Langkahnya kelihatan perlahan saja, tapi hebatnya tubuh kakek berpakaian kuning ini telah berada sekitar 8 tombak dari tempat semula. Padahal, Eyang Ajiranta hanya mempunyai sebuah kaki. Hebat, Ki Waskita menggeleng-gelengkan kepala. Perasaan takjub dan kagum menghiasi wajahnya. Harus diakui kalau ilmu meringankan tubuh Eyang Ajiranta amat luar biasa. Ki,
Maksudmu, Raka Pitu yang masih kurang jelas kembali buka suara. Kemungkinan semua ini adalah sebuah siasat yang telah diatur rapi untuk memancing Eyang Ajiranta keluar dari tempat tinggalnya. Apa maksudnya, Ki? Tanya Raka Pitu lagi. Aku juga tidak tahu. Raka Pitu, jawab Ki Waskita. Mungkin mereka bermaksud menangkap macan putih? Gibang mengajukan dugaannya. Ya mungkin saja, sambut Ki Waskita. Kini, Eyang Ajiranta tidak ragu-ragu lagi mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Sekarang dia sendirian, jadi bebas berlari secepat yang diinginkannya. Eyang Ajiranta memang bukan tokoh sembarangan. Dia adalah seorang tokoh yang memiliki kepandaian tinggi. Kecepatan gerakannya pun luar biasa, meskipun hanya mempunyai kaki sebelah. Tubuh kakek berpakaian kuning ini berkelebat cepat, laksana anak panah lepas dari busur. Saking cepatnya, tubuh kakek ini seperti lenyap bentuknya. Yang terlihat hanyalah seleret bayangan kuning melesat menuju hutan dadap. Karuan saja, banyak penduduk desa Pucung yang terheran-heran begitu melihat sekelebatan bayangan kuning melesat cepat menuju mulut desa. Mereka tidak dapat mengetahui apakah sebenarnya kelebatan bayangan kuning itu. Meskipun begitu, memang bisa diduga kalau bayangan kuning itu adalah orang yang memiliki kepandaian tinggi. Angin menderu keras begitu bayangan kuning itu lewat, pertanda kuatnya tenaga yang mendorong gerakannya. Dalam sekejapan saja, mulut desa Pucung telah terlewat. Tapi, Eyang Ajiranta sama sekali tidak mengendurkan larinya. Kakek berpakaian kuning ini tetap mengerahkan kemampuan lari yang ditunjang ilmu meringankan tubuh setinggi mungkin. Tak lama kemudian, mulut hutan dadap telah terlihat. Hal ini membuat semangat Eyang Ajiranta semakin membesar. Kakek ini terus berlari cepat menuju ke sana. Eyang Ajiranta tetap tidak mengendurkan larinya ketika melewati kerimbunan semak-semak dan pepohonan lebat. Tongkat bututnya bergerak ke kiri dan ke kanan, sebagai pembuka jalan. Suara berkerosakan keras dari semak-semak yang terlanda, dan suara berkeretakannya ranting-ranting patah terdengar ketika Eyang Ajiranta melewatinya. Sebentar kemudian, Eyang Ajiranta sudah berada beberapa tombak di depan gua tempat tinggalnya. Tercekat hati kakek ini tatkala melihat macan putihnya terikat di sebatang pohon. Binatang itu sama sekali tidak berusaha melepaskan diri, tapi hanya berputar-putar mengelilingi pohon. Bisa diduga kalau ada sesuatu yang terjadi pada binatang itu. Dan ini membuat Eyang Ajiranta khawatir bukan main. Macan putih mengom keras begitu melihat kedatangan majikannya. Seketika, semangat binatang itu bangkit kembali untuk melepaskan diri. Macan itu kembali meronta-ronta, tapi seperti kejadian sebelumnya, usaha yang dilakukannya sia-sia. Eyang Ajiranta segera melepaskan ikatan yang membelenggu binatang peliharaannya. Dengan hati cemas, sekujur tubuh macan putih itu diperiksanya, kalau ada bagian yang terluka. Lega hati kakek ini begitu tidak terlihat ada luka di tubuh macan kesayangannya. Macan putih menggereng-gereng. Sementara, Eyang Ajiranta mendengarkan penuh perhatian. Cukup lama juga binatang itu bersikap demikian. Dan ketika macan putih menghentikan gerengan, kakek berpakaian kuning itu menundukkan kepala. Sepertinya, Eyang Ajiranta mengerti arti gerengan macan itu. Dan memang, binatang itu seperti mengungkapkan sesuatu. Eyang Ajiranta menghela napas berat. Sekarang dia tahu maksud orang-orang memancingnya keluar dari tempat tinggalnya. Macan putih telah menceritakannya, walau hanya lewat gerengan. Jadi, benda langit itu yang mereka cari, gumam Eyang Ajiranta pelan, seraya mengangkat kepalanya. Sepasang matanya menatap ke atas, melihat matahari yang telah melewati atas kepala. Grur, macan putih menggereng kembali, tapi nadanya kali ini berbeda dengan sebelumnya. Sementara, Eyang Ajiranta hanya menggelengkan kepala. Secercah senyum pahit tersungging di bibirnya. Terima kasih atas kesediaanmu, putih, sahut kakek berpakaian kuning itu pelan. Tapi kurasa kita tidak perlu mengejar mereka. Aku yakin, kalau saranmu kuikuti, kita akan terlibat kembali dalam kekerasan. Padahal, aku sudah muak dengan kerasnya dunia persilatan. Aku ingin, di sisa-sisa hidupku ini dapat hidup tenang. Eyang Ajiranta membelai-belai kepala binatang peliharaannya. Dalam hati, dia berterima kasih sekali pada macan putih. Binatang itu tadi mengajaknya mencari orang-orang yang telah mencuri, kalau dia ingin benda langit itu kembali. Maafkan aku, putih, bukannya menolak usulmu, tapi aku tidak ingin terlibat kembali dalam kekerasan. Kau bisa mengerti, putih? Macan putih itu menggereng pelan. Kalau begitu, mari kita kembali ke gua,
ajak Eyang Aji Ranta seraya melangkahkan kaki menuju tempat yang dimaksud. Sambil menggereng pelan, macan putih itu bergerak mengikuti. Binatang itu berlari-lari kecil di sebelah majikannya. Tak lama kemudian, tubuh Eyang Aji Ranta dan macan putih itu telah tidak terlihat lagi, lenyap di telan kegelapan gua. Jilid 3. Waktu berputar sesuai kodratnya. Matahari bergerak menurut aturannya, timbul di langit sebelah timur, dan tenggelam di sebelah barat. Seiring tenggelamnya matahari, kegelapan pun menyelimuti bumi. Malam pun datang menjelang. Kini, kehidupan berganti. Tidak ada lagi cicit burung atau keruyuk ayam jantan. Yang terdengar adalah kepak sayap kelelawar yang keluar mencari makan. Tak jarang pula terdengar kukuk burung hantu menguak keheningan malam. Tapi ternyata, tidak hanya binatang-binatang malam itu saja yang keluar meninggalkan tempat tinggalnya. Ternyata, masih ada lagi yang berkeliaran dalam suasana malam sehening itu. Makhluk itu adalah sesosok bayangan hitam yang bergerak cepat menuju hutan dadap. Dalam keremangan malam yang hanya diterangi bulan sabit di langit, tidak nampak jelas wajah sosok bayangan hitam itu. Apalagi dia mengenakan kaping bambu yang membuat wajahnya terlindung. Bukan itu saja, mulai dari bawah mata sampai bawah dagu, ditutupi pula oleh sehelai kain yang berwarna hitam. Kain itu diikatkan ke belakang kepala. Maka, lengkaplah sudah tanda tanya, siapa sosok bayangan hitam itu? Sosok itu melesat terus masuk ke dalam hutan, menerobos kerimbunan semak-semak dan pepohonan yang lebat. Namun mendadak, langkahnya berhenti. Kapingnya diangkat sedikit ke atas untuk memperjelas pandangannya. Tapi pandangan matanya memang tidak salah. Dalam keremangan malam itu, di sebatang pohon beringin yang berjarak sekitar 2 tombak darinya, tertancap sebatang tombak berwarna putih mengkilat. Bisa diduga kalau orang yang menancapkan tombak di situ memang mempunyai maksud agar hal itu diketahui orang yang dituju. Sosok bayangan hitam itu kemudian melangkah menghampiri. Tampak jelas kalau di dekat mata tombak itu terbelit sebuah rantai baja yang juga berwarna putih, di ujung rantai itu tergantung sebuah tengkorak manusia. Menilik dari ukurannya, dapat diketahui kalau tengkorak itu adalah tengkorak kepala anak kecil. Sosok bayangan hitam itu hanya menggumam pelan, seperti tahu maksudnya. Tiba-tiba, terdengar suara berkaokan keras. Panjang dan 3 kali berturut-turut, lalu berhenti. Sebentar kemudian, suara itu terdengar lagi seperti tadi. Panjang dan 3 kali berturut-turut. Bagi orang yang tidak terlalu ambil peduli, tentu akan menduga kalau suara itu berasal dari burung kuak-kuak. Tapi kalau saja orang mau sedikit mencurahkan perhatian, akan jelas kejanggalannya. Suara berkaokan itu nadanya selalu sama, panjang, dan 3 kali berturut-turut. Lalu, berhenti sejenak, sesaat terdengar lagi, begitu seterusnya. Memang, suara berkaokan itu bukan berasal dari burung kuak-kuak, melainkan dari mulut sosok bayangan hitam itu. Tampaknya dia tengah menanti sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar suara berkaokan keras pula, tapi berirama lain dengan yang sebelumnya. Suara kaokan kali ini meskipun nadanya panjang, tapi tidak 3 kali berturut-turut. Bunyinya cukup 2 kali, bahkan berhenti agak lama, lalu terdengar kembali. Tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik dari rerumputan yang terlanda sesuatu. Sosok bayangan hitam itu menoleh ke arah asal suara gemerisik. Sepasang matanya menatap ke depan dari balik kaping yang bertengger di atas kepala. Sesaat kemudian, dari balik kerimbunan semak-semak dan pepohonan, bermunculan beberapa sosok tubuh yang semuanya berpakaian hitam. Maka seketika, sosok bayangan hitam mengangkat sedikit kapingnya. Dengan tatapan mata, dihitungnya jumlah sosok yang berdiri di hadapannya. Ternyata, 9 orang. Bagaimana, Wisesa? Berhasil? Tanya sosok bercaping itu, seraya menatap sosok yang berdiri paling depan. 9 sosok yang berdiri di hadapan orang bercaping itu memang Wisesa bersama anak buahnya. Begitulah, Kang, sahut laki-laki berikat kepala hitam itu. Menilik dari panggilan, dapat diketahui kalau dirinya mempunyai hubungan baik dengan orang bercaping bambu. Bagus, puji orang bercaping, gembira. Cepat serahkan padaku. Sabar, Kang, sergah Wisesa buru-buru. Bagaimana dengan janjimu? Perlu kau ketahui, Kang, mengambil benda itu sulit sekali. Bukankah aku sudah mengirim orang untuk memancing kakek jompo itu keluar dari guanya? Sergah orang bercaping penasaran. Apa yang kau katakan itu tidak salah, Kang, sahut Wisesa dengan suara tawar. Tapi, kau melupakan binatang peliharaannya. Maksudmu, macan putih? Orang bercaping mulai teringat. Benar,
Kang, laki-laki berikat kepala hitam menganggukkan kepalanya. Binatang itu ternyata kuat sekali. Bahkan 4 orang anak buahku tewas ketika berusaha merobohkannya. Kalau saja aku tidak turun tangan, mungkin mereka semua tewas. Orang bercaping itu hanya mengangguk-anggukkan kepala saja. Permintaan kami tidak berat, Kang. Kami hanya mohon agar kau bersedia membantu bila kami menghadapi lawan tangguh. Hanya itu yang kau minta, Wisesa? Laki-laki berikat kepala hitam menganggukkan kepala. Jadi, kau bersedia memenuhi permintaan kami, Kang? Orang bercaping itu menganggukkan kepala. Mana benda itu? Pinta orang bercaping itu. Guntara, Wisesa mendongakkan kepala ke atas pohon. Belum juga lenyap gema teriakan itu, dari atas pohon melayang turun sesosok tubuh. Lalu, sosok tubuh itu mendarat dengan manisnya di tanah. Di tangannya, tergenggam sebuah benda mirip batu berwarna gelap, berukuran sebesar kepala manusia. Sepasang mata di balik kaping itu berkilat-kilat. Secerca senyum mengejek tersungging di mulut yang tertutup kain hitam. Diam-diam, dipujinya kecerdikan laki-laki berikat kepala hitam. Ternyata, Wisesa tidak meninggalkan kewaspadaannya. Kepala rampok itu menyuruh salah seorang anak buahnya untuk membawa benda itu dan bersembunyi. Dia berjaga-jaga, kalau sosok bercaping akan bertindak tidak jujur. Wisesa segera mengambil benda itu dari tangan anak buahnya. Ini benda itu, Kang. Laki-laki berikat kepala hitam itu mengangsurkan benda langit pada orang bercaping. Orang bercaping itu mengulurkan tangan menyambut. Beberapa saat diperiksanya benda itu, sambil mengetuk sana-sini. Bagaimana, Kang? Tanya Wisesa. Hanya gumaman tak jelas dari orang bercaping itu yang menyambuti ucapan Wisesa. Kemudian, benda itu dimasukkannya ke dalam buntalan kain hitam yang tersampir di punggung. Mendadak, tangan sosok bercaping itu bergerak ke pinggang. Cepat bukan main gerakannya. Dan begitu kembali ke tempat semula, di tangannya telah tergenggam sebilah keris berkeluk 7. Dan secepat keris itu tergenggam, secepat itu pula ditusukkan ke leher Wisesa. Wisesa terperanjat. Sebagai seorang tokoh hitam, tentu saja dia tidak menjadi kaget mendapat serangan tak terduga-duga ini. Tapi, kecepatan gerak sosok bercaping itu benar-benar di luar dugaan. Karena sejak tadi sudah bersiap siaga, maka begitu melihat datangnya serangan maut yang mengancam nyawa, Wisesa segera melempar tubuh ke samping. Dia langsung bergulingan di tanah beberapa kali. Serang, sambil terus bergulingan di tanah, laki-laki berikat kepala hitam ini memberi perintah. Wisesa juga khawatir, selagi dia bergulingan, serangan susulan dari orang bercaping itu datang. Sing, sing, sing. Sinar-sinar berkilatan berpendar ketika anak buah Wisesa menyerbu orang bercaping itu dengan senjata terhunus. Suara-suara berdesing nyaring mengiringi hujan serangan itu. Orang bercaping menggertakkan gigi melihat serangannya dapat dielakkan. Belum lagi serangan susulan dilancarkan, serangan anak buah Wisesa telah datang bertubi-tubi bagai hujan. Terpaksa, maksudnya dibatalkan untuk mengirimkan serangan pada laki-laki berikat kepala hitam itu. Terang, terang. Suara berdentang nyaring terdengar berkali-kali begitu orang bercaping menggerakkan kerisnya, menangkis 3 buah serangan yang datang lebih dulu. Bunga-bunga api seketika memercik ke sana kemari. Guntara dan 2 orang kawannya terperanjat begitu merasakan tangan yang berbenturan dengan senjata lawan terasa lumpuh. Hampir saja senjata-senjata mereka terlepas. Dan kini, keadaan mereka amat berbahaya. Untung pada saat yang gawat, serangan rekan-rekan mereka yang lain tiba, sehingga orang bercaping itu tidak mempunyai kesempatan mengirimkan serangan susulan. Kembali terdengar suara keras denting senjata beradu, diikuti percikan bunga-bunga api di udara. Dan di saat itulah, Wisesa telah berhasil memperbaiki keadaannya. Dan dia ikut terjun dalam kancah pertempuran kembali. Kau ceroboh, Brajageni, kau mencari penyakit sendiri. Kalau saja tadi kau tidak bertindak macam-macam, penawar racun ini akan kuberikan. Tapi sekarang, jangan harap, ancam Wisesa keras. Jangan merasa menang dulu, Wisesa. Kau kira aku tidak tahu kalau benda langit itu ditaburi racun? Hahaha, racun bagiku adalah permainan anak-anak, Wisesa. Racunmu sama sekali tidak berarti bila digunakan padaku. Keparat, maki Wisesa kalap. Serbu, tanpa menunggu perintah 2 kali, anak buah Wisesa segera meluruk ke arah Brajageni. Haimeha, Brajageni mendengus. Mendadak, tangan kanannya dimasukkan ke balik baju. Dan begitu tangan itu dikeluarkan, secepat itu pula dikibaskan. Wisesa terperanjat. Sebagai tokoh yang telah berpengalaman, dia tahu benda yang mengeluarkan suara berdesir itu.
Awas, teriak Wisesa seraya melempar tubuh ke samping kanan dan bergulingan menjauh. Laki-laki berikat kepala hitam ini berhasil lolos dari maut. Tapi tidak demikian anak buahnya. Serangan itu sama sekali tidak disangka-sangka. Apalagi, datangnya selagi tubuh mereka telah dekat dengan lawan. Tambahan lagi, suasana malam yang remang-remang membuat mereka tidak dapat melihat jelas benda yang datang menyambar. Tapi meskipun begitu, mereka berusaha menyelamatkan diri semampunya begitu mengetahui ada bahaya mengancam. Suara-suara jerit kesakitan terdengar begitu benda-benda yang tak lain adalah jarum-jarum halus itu mengenai sasaran. Jarum-jarum itu tentu saja bukan jarum sembarangan, karena mengandung racun ganas. Terbukti, begitu 4 di antara mereka terkena, langsung saja meringis sambil memegang bagian yang terluka. Mereka jatuh menggelepar-gelepar di tanah beberapa saat lamanya, kemudian tidak bergerak lagi untuk selamanya. Wisesa meraung keras. Laki-laki berikat kepala hitam ini murka bukan kepalang. Segera senjata andalannya dicabut. Senjata yang berupa sebatang golok besar yang sisi-sisinya bergerigi mirip gergaji itu telah diputar-putarnya. Hiat! Seraya berteriak keras, Wisesa melompat. Dan dari atas, golok di tangannya dibabatkan cepat ke arah leher Brajageni. Ada suara mengaung yang cukup keras mengiringi tibanya serangan itu. Jelas, laki-laki berikat kepala hitam ini memiliki tenaga dalam cukup tinggi. Pada saat yang sama, Guntara dan Gota yang berhasil selamat dari serangan jarum-jarum beracun, juga meluruk menyerang Brajageni. Guntara menyerang dari depan dengan sebuah tusukan tombak ke arah dada, sementara Gota menyerang dari belakang. Pedangnya menusuk cepat ke arah punggung. Mendapat serangan maut yang berbarengan, tidak juga membuat Brajageni gugup. Bahkan malah ditunggunya hingga semua serangan itu menyambar dekat. Lalu, dengan perhitungan matang seorang yang memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi, Brajageni segera melempar tubuh ke belakang. Dan dengan sendirinya, serangan yang datang dari belakang dan depan kandas. Sementara serangan Wisesa ditangkisnya, terang, bunga api memercik ke sana kemari begitu kedua senjata beradu keras bukan main. Wisesa menggigit bibir ketika merasakan tangannya pegal-pegal. Dengan meminjam tenaga benturan, Brajageni bersalto ke belakang sekali. Dan ketika berada di belakang Gota, tangannya bergerak mendorong. Kelihatannya perlahan saja, tapi akibatnya, tubuh laki-laki beranting di hidung itu terhuyung ke depan seperti diseruduk banteng. Guntara terperanjat kaget. Pada saat itu, tombaknya tengah ditusukkan ke depan, dan tidak mampu ditahan lagi. Maka dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika melihat tubuh Gota menyambut ujung tombaknya. Sementara, ujung pedang Gota pun mengarah dadanya. Krap, kap, rentetan kejadian itu berlangsung begitu cepat. Dan tahu-tahu, tubuh Gota dan Guntara telah tersungkur di tanah dengan senjata yang saling hunjam tubuh mereka. Nyawa kedua orang itu langsung melayang tanpa memperdengarkan suara sedikit pun. Tidak hanya sampai di situ saja tindakan Brajageni. Begitu kedua kakinya mendarat, tangannya kembali mengibas. Disambutnya serbuan sisa-sisa anak buah Wisesa. Sing! Sing, kap, kap, kap. 4 senjata rahasia berbentuk bintang itu mengenai dahi sisa anak buah Wisesa dengan telak dan keras. Senjata rahasia itu menghunjam sampai setengahnya lebih. Seketika itu juga, tubuh keempat orang itu roboh di tanah. Sesaat mereka menggelepar-gelepar, kemudian diam tidak bergerak lagi. Wisesa hanya bisa memandang semua ini dengan wajah pucat laksana mayat. Semua anak buahnya telah tewas. Dan sekarang, dia hanya tinggal seorang diri. Bersiaplah untuk mati, Wisesa, ancam Brajageni lambat-lambat tapi penuh tekanan. Ada ancaman maut dalam suaranya. Keparat kau, Brajageni, teriak Wisesa kalap. Kau atau aku yang harus mati? Setelah berkata demikian, laki-laki berikat kepala hitam menerjang orang bercaping itu. Golok di tangannya menusuk cepat ke arah dada. Brajageni hanya mendengus. Buru-buru kakinya melangkah ke kiri seraya mendoyongkan tubuh. Maka, serangan itu lewat sejengkal di sebelah kanan pinggangnya. Pada saat itulah, keris di tangannya dibabatkan ke arah perut lawan. Wisesa terperanjat melihat bahaya maut yang mengancamnya. Dengan semampu mungkin, dia berusaha mengelak. Tapi, cerat, ujung keris itu menyerempet perut Wisesa. Seketika itu juga, kulit laki-laki berikat kepala hitam itu sobek. Cairan berwarna merah kehitam-hitaman segera merembes keluar. Ternyata, keris itu mengandung racun. Wisesa mengeluh. Kepalanya dirasakan pusing. Pandangan matanya berkunang-kunang. Laki-laki berikat kepala hitam ini sadar kalau racun itu telah bekerja.
Perasaan pusing yang menyerangnya semakin menjadi-jadi. Tubuh Wisesa mulai oleng, dan kemudian jatuh di tanah. Dia menggelepar-gelepar meregang nyawa. Hahaha, Brajageni tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa bernada kemenangan. Selamat tinggal Wisesa. Setelah berkata demikian, Brajageni lalu melesat meninggalkan tempat itu. Ditinggalkannya Wisesa yang tengah sekarat menanti datangnya maut. Brajageni yakin kalau laki-laki berikat kepala hitam itu akan tewas. Dia yakin, racunnya tidak pernah gagal mengambil nyawa orang. Sesaat kemudian, tubuh laki-laki bercaping itu telah lenyap ditelan kegelapan malam. Wisesa tidak mempedulikan Brajageni lagi. Rasa sakit yang mendera tubuhnya benar-benar menyiksa. Bahkan, ucapan terakhir laki-laki bercaping itu tidak didengarnya lagi. Laki-laki berikat kepala hitam ini hanya bisa menyesali dirinya. Mengapa dia mau saja waktu diajak bekerja sama untuk mendapatkan benda langit itu? Tapi, Wisesa hanya mempunyai waktu menyesal sebentar saja. Karena beberapa saat kemudian, nyawanya segera pergi ke alam baka. Jilid 4. Brajageni meninggalkan hutan dadap dengan diliputi perasaan gembira. Sungguh tidak disangka, kalau semudah ini masalahnya akan beres. Kini tinggal satu pekerjaan lagi yang harus diselesaikannya, maka dia akan memiliki sebuah senjata pusaka yang ampuh. Laki-laki bercaping ini terus berlari mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dalam waktu sebentar saja, hutan dadap telah jauh ditinggalkannya. Brajageni terus berlari disertai pengerahan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Lesatannya bagaikan bayangan setan yang berkelebat, menyelusup rapatnya pepohonan dan semak belukar. Lesatannya baru diperlambat ketika terlihat sebuah rumah berdinding bilik di kejauhan. Rumah itu letaknya terpencil, jauh dari rumah-rumah yang lainnya. Kesanalah laki-laki bercaping ini menuju. Semakin lama, jarak antara Brajageni dengan rumah itu semakin dekat. Ketika jaraknya tinggal sekitar 2 tombak lagi, laki-laki bercaping ini menghentikan larinya sama sekali. Kini, Brajageni melangkah perlahan mendekati pintu. Tok, tok, tok. Kelihatannya perlahan saja Brajageni mengetukkan tangannya. Tapi akibatnya, daun pintu itu bergetar keras laksana dipukul palu godam yang besar. Siapa? Terdengar suara teguran dari dalam, diiringi langkah-langkah kaki mendekati pintu. Brajageni sama sekali tidak menyahuti. Bahkan, kaping bambunya semakin ditekankan ke bawah. Maka, wajahnya jadi semakin tersembunyi. Kriit, suara berderit tajam terdengar begitu daun pintu itu terbuka. Tampaklah seorang kakek di balik pintu. Kulitnya hitam legam, bertelanjang dada. Sepasang matanya menatap tamu tak diundang ini penuh selidik. Belum sempat kakek berkulit hitam itu bertanya, Brajageni telah mendorong daun pintu, lalu melangkah masuk. Langsung ditutupnya daun pintu begitu berada di dalam. Kau yang bernama Empu Sawung? Tanya Brajageni langsung pada pokok persoalan. Kakek berkulit hitam mengerutkan alis. Sungguh, dia tidak senang mendapat perlakuan yang begitu kasar dari tamu tak diundang ini. Apalagi orang ini baru pertama kali dilihatnya. Untunglah, hati kakek ini sedikit sabar. Kalau tidak, pasti langsung dihajarnya tamu tak diundang ini. Brajageni jadi gusar melihat kakek berkulit hitam itu sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Dengan kasar, dicengkeramnya leher baju kakek itu. Dan didekatkan wajah kakek itu ke wajahnya. Jawab pertanyaanku, bentak Brajageni. Sepasang mata Brajageni menatap bengis, menusuk langsung ke bola mata kakek yang bernama Empu Sawung. Ada ancaman maut yang terkandung dalam sinar matanya. Tapi kakek berkulit hitam tetap diam, dengan sikap tetap tenang. Sepasang matanya malah menatap lepas ke atap rumah. Keparat, maki Brajageni keras. Laki-laki bertubuh tinggi kurus ini tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan kasar, didorongnya tubuh kakek pemilik rumah itu. Brakek, punggung kakek berkulit hitam itu membentur keras dinding yang terbuat dari papan. Mulut kakek itu menyeringai, menahan rasa sakit akibat benturan itu. Perlahan-lahan, tubuhnya merosot ke bawah. Brajageni mencabut kerisnya, kemudian bergerak menghampiri. Langkahnya lebar-lebar, sehingga dalam beberapa tindak saja, telah berada di depan kakek pemilik rumah. Perlahan-lahan Brajageni berjongkok. Jangan buat kesabaranku habis, ancam laki-laki bertubuh tinggi kurus ini. Kaukah orang yang bernama Empu Sawung? Jawab, atau kau ingin bisu selamanya? Brajageni mendekatkan kerisnya ke wajah kakek berkulit hitam itu, bersikap mengancam. Tapi, kakek itu tetap membisu. Maka, kesabaran Brajageni pun habis. Kau pikir aku main-main? Heh. Setelah berkata demikian, perlahan-lahan keris di tangan laki-laki tinggi kurus ini bergerak,
siap hendak memotong lidah kakek berkulit hitam yang tetap diam membisu. Tapi, mendadak saja gerakannya terhenti. Pendengarannya yang tajam menangkap adanya langkah kaki mendekati ruangan ini. Arahnya dari dalam rumah. Menilik dari gerakannya, Brajageni tahu kalau pemilik langkah itu sama sekali tidak memiliki ilmu meringankan tubuh. Andai kata memiliki, tingkatannya masih rendah sekali. Langkahnya pun terdengar berat. Meskipun begitu, Brajageni tidak bersikap ceroboh dan memandang rendah. Kepalanya menoleh tatkala mendengar langkah kaki itu tiba-tiba berhenti. Di ambang pintu yang menuju ke dalam, tampak berdiri seorang bocah perempuan berusia sekitar 11 tahun. Rambutnya panjang dan berkulit putih bersih. "Kakek," panggil bocah perempuan itu. Sesaat Brajageni tercenung. Jadi, bocah perempuan itu adalah cucu kakek berkulit hitam ini? Secerca senyum keji tersungging di bibir yang tertutup kain hitam itu. Perlahan, dia bangkit berdiri, lalu berjalan menghampiri bocah perempuan itu. Kakek berkulit hitam ini terkesiap begitu melihat laki-laki bercaping melangkah menghampiri cucunya. "Ayo, lari!" seru kakek berkulit hitam itu seraya bergerak bangkit. Dan secepat tubuhnya berdiri, secepat itu pula Brajageni diterkamnya. Sementara itu, gadis kecil itu hanya menatap tak mengerti melihat kakeknya diancam. Malah, saat kakeknya menyuruh pergi, dia seperti tak mampu pergi dari situ. Gadis itu kian gemetar melihat laki-laki bercaping semakin mendekati. Lidahnya terasa keluh, tak mampu mengucapkan kata-kata. Namun, laki-laki tinggi kurus itu hanya mendengus. Dan sekali tangannya bergerak, tangan kanan kakek berkulit hitam telah tercekal. Dan sekali Brajageni bergerak mendorong, maka tubuh kakek berkulit hitam itu langsung terhuyung menabrak dinding. Tanpa mempedulikan keadaan kakek berkulit hitam itu, Brajageni meneruskan maksudnya. Dengan sekali mengulurkan tangan, tubuh bocah perempuan bernama Ayu itu telah ditangkapnya. "Lepaskan cucuku," teriak kakek berkulit hitam keras seraya menggoyang-goyangkan kepala, akibat rasa pusing yang diderita dari benturan tadi. "Hahaha," Brajageni tertawa bergelak. Dengan kasar, laki-laki tinggi kurus itu menjambak rambut Ayu. Karuan saja, gadis kecil itu menjerit kesakitan. Tapi Brajageni malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan, cengkeramannya semakin diperkuat. Maka, jerit kesakitan anak itu pun semakin nyaring terdengar. "Jahanam, iblis terkutuk," maki kakek berkulit hitam dengan suara mengandung isak tangis. Pilu hati kakek ini melihat cucunya disiksa, tanpa dia mampu berbuat sesuatu untuk menolongnya. "Lepaskan cucuku, aku berjanji akan memenuhi apapun permintaanmu." Kembali Brajageni tertawa bergelak. "Kalau saja sejak tadi kau bersikap begitu, kau dan cucumu tidak perlu mengalami hal seperti ini." Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi kurus ini lalu melepaskan Ayu. Seketika itu juga, bocah perempuan itu menghambur ke arah kakek berkulit hitam yang segera mengembangkan kedua tangannya. "Kakek, Ayu takut," keluh bocah perempuan itu sambil memeluk kakeknya erat-erat. Wajahnya disembunyikan di pelukan kakek berkulit hitam. Ayu tak berani menoleh, takut melihat Brajageni. "Tenanglah, Ayu," hibur kakek berkulit hitam sambil mengusap-usap rambut gadis kecil itu penuh kasih sayang. "Jawab pertanyaanku, sebelum terlambat. Kaukah orang yang bernama Empu Sawung?" selak Brajageni tidak sabar. Kakek berkulit hitam itu menganggukkan kepala. "Jawab," hardik Brajageni dengan suara mengguntur. "Kau punya mulut, bukan? Keras bukan kepalang bentakan itu." Kakek berkulit hitam sendiri sampai terjingkat kaget. Apalagi Ayu. Gadis kecil itu makin erat memeluk kakeknya. Bahkan, tubuhnya nampak menggigil. "Benar, aku Empu Sawung," sahut kakek berkulit hitam, pelan. Brajageni mengambil buntalan yang tersampir di punggungnya, lalu dibuka dan dikeluarkan isinya. "Kuminta, kau membuatkan aku sebuah keris. Keris yang mempunyai bilah lurus." Kakek berkulit hitam yang ternyata bernama Empu Sawung itu memperhatikan benda mirip batu, berwarna gelap itu. Perlahan-lahan, tangan kanannya diulurkan. Dirabanya benda langit yang berada di tangan Brajageni itu. Untunglah, laki-laki tinggi kurus itu telah membersihkan racun yang semula ditaburkan Wisesa di batu itu. Kalau tidak, Empu Sawung mungkin sudah tidak bernyawa lagi. "Bahan yang amat baik," ucap Empu Sawung jujur. Tapi Brajageni sama sekali tidak menggubrisnya. "3 hari lagi aku akan datang untuk mengambil pesananku," kata laki-laki tinggi kurus itu dingin. "Dan ini bayarannya." Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi kurus ini melemparkan buntalan kain kecil. "Kringgi,"
Suara berdensing nyaring terdengar begitu buntalan kain kecil itu menimpa lantai. Eyang Sawung memandang buntalan kain itu dengan sinar mata hampa. Kakek ini sama sekali tidak berharap kalau laki-laki bercaping ini akan membayar pesanannya. Yang ada di benaknya hanya satu, Brajageni harus buru-buru angkat kaki dari rumahnya. Ingat, Sawung, ancam Brajageni sebelum melangkah meninggalkan tempat itu. Jangan coba-coba mempermainkanku, akibatnya akan sangat mengerikan. Dan sebelum gema suaranya lenyap, tubuh Brajageni sudah tidak berada di situ lagi. Empu Sawung seketika bergidik, tidak berani main-main. Kakek ini tahu, orang seperti Brajageni bukan termasuk orang yang suka menggertak sambal saja. Empu Sawung melihat sinar kekejaman di mata orang bercaping itu. Empu Sawung bekerja keras, bagai tidak pernah merasa lelah. Kakek ini adalah seorang pandai besi sejati. Tidak ada hal yang paling menggembirakan hatinya, kecuali membuat sebuah senjata dari bahan yang baik. Dan benda yang dibawa Brajageni adalah sebuah bahan yang amat bagus. Dan itu diketahuinya betul, maka, kini Eyang Sawung mengerjakannya penuh semangat. Tanpa mengenal lelah, Eyang Sawung membakar benda langit di tungkunya. Sampai warnanya agak gelap berubah merah membara, kemudian menempanya. Suara berdentang nyaring dari benda logam yang beradu selalu terdengar dari ruang kerja Eyang Sawung. Kakek berkulit hitam ini bekerja penuh ketekunan, berusaha keras untuk merampungkan tugas tepat pada waktunya. Tepat pada hari yang dijanjikan, keris itu selesai dibuat. Sebuah keris yang mempunyai bilah lurus, tidak berkeluk sama sekali. Kakek berkulit hitam itu memandanginya penuh rasa puas. Eyang Sawung menghela napas lega. Sebentar lagi Brajageni tentu akan datang. Tapi kali ini, Eyang Sawung sama sekali tidak merasa khawatir. Ayu telah kembali ke rumah orang tuanya, dan kini dirinya kembali sendirian di rumah yang terpencil ini. Perlahan, kakinya melangkah kembali ke ruang depan. Eyang Sawung menghela napas berat. Kemudian menghempaskan tubuhnya di kursi. Sebentar matanya dipejamkan, tak lama kemudian sudah tertidur. Entah sudah berapa lama tertidur, Eyang Sawung tidak mengetahuinya. Yang jelas, dia terbangun ketika mendengar bentakan keras menggelegar. "Bangun, Bando tua pemalas. Mana pesananku?" Eyang Sawung kontan gelagapan begitu tahu-tahu di depannya telah berdiri orang yang ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan laki-laki bertubuh tinggi kurus dan bercaping bambu. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya pulih, Eyang Sawung menatap keluar rumah. Ternyata di luar gelap, berarti hari sudah malam. Dalam sekejapan itu, otaknya bekerja keras. Dan teringatlah kakek ini kalau setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia duduk di kursi dan memejamkan mata. Jadi, rupanya dia tertidur. Keparat, amarah Brajageni meluap begitu melihat Eyang Sawung tidak mengambilkan pesanannya, tapi malah celingukan. Kakinya pun bergerak menendang. Krakek, terdengar suara berderak keras ketika kaki salah satu kursi patah terkena tendangan laki-laki tinggi kurus itu. Tak pelak lagi, kursi itu pun oleng. Dan karuan saja, hal itu membuat Eyang Sawung semakin gelagapan, kaget. Bando tua, tanpa peduli kalau Eyang Sawung belum sadar sepenuhnya, Brajageni mencekal leher baju kakek itu dan mengangkatnya ke atas. "Jangan main-main denganku, bagaimana dengan pesananku? Cepat, sebelum kupuntir batang lehermu." Pesanan apa?" tanya kakek berkulit hitam terputus-putus. Dahinya berkernyit dalam seperti tengah mengingat-ingat sesuatu. Brajageni yang memang pemarah, tidak sabar lagi. Tangannya langsung bergerak. Tapi sebelum mengenai sasaran, Eyang Sawung telah keburu teringat. Ya, aku ingat sekarang, keris, kan? Brajageni menurunkan tubuh kakek itu, seraya melepaskan leher baju laki-laki tua itu. "Ya, bagaimana? Sudah selesai?" Eyang Sawung menganggukkan kepala, kemudian beranjak ke dalam. Sebentar kemudian, dia sudah kembali lagi. Di tangan kakek berkulit hitam ini sudah tergenggam sebilah keris. "Ini keris pesananmu," kata Eyang Sawung sambil mengangsurkan keris di tangannya. "Sebuah senjata pusaka yang hebat." Brajageni mengulurkan tangannya. Diambilnya keris yang diangsurkan kakek berkulit hitam itu, lalu perlahan-lahan dihunusnya. Tampak sebuah keris yang bilahnya berwarna hitam pekat. Laki-laki tinggi kurus ini mendekatkan keris itu ke kulitnya. Dahinya berkernyit ketika tidak merasakan akibat apa-apa. Sementara, Eyang Sawung yang melihat adanya kernyit di dahi Brajageni jadi berdebar-debar hatinya. "Jangan coba-coba menipuku, Sawung," ancam Brajageni. Keras dan kasar suaranya. Sepasang matanya menatap penuh ancaman pada kakek berkulit hitam itu. "Aku tidak mengerti maksudmu,
Kisanak, jawab Eyang Sawung jujur. Keris ini tidak terbuat dari benda pesananku. Merah padam selebar wajah Eyang Sawung mendengar tuduhan itu. Betapa tidak, sebab setengah mati membuat keris itu, malah dituduh menipu. Jaga mulutmu, Kisanak. Seumur hidup, belum pernah aku menipu orang lain. Keris itu kubuat berdasarkan benda yang kau berikan padaku. Brajageni menatap wajah Eyang Sawung tajam-tajam, mencoba mencari kebenaran di wajah itu. Dan laki-laki tinggi kurus ini menghela napas berat tatkala menangkap adanya kesungguhan di sana. Jelas kalau kakek berwajah hitam itu tidak berbohong. Beberapa saat lamanya Brajageni termenung. Dahi laki-laki tinggi kurus ini berkernyit, pertanda ada sesuatu yang dipikirkannya. Sesaat kemudian, kerut-kerut di dahinya lenyap. Dengan agak terburu-buru, keris miliknya yang tergantung di bawah punggung dicabut dengan tangan kiri. Sekarang, di tangan Brajageni terdapat 2 bilah keris. Keris yang terbuat dari benda langit berada di tangan kanan. Sementara keris miliknya berada di tangan kiri. Laki-laki tinggi kurus ini menatap kedua keris itu berganti-ganti dengan senyum tersungging. Kemudian, perhatiannya dipusatkan pada kedua tangan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, tenaga dalam di bawah pusarnya disalurkan ke arah kedua tangan. Sekejap kemudian, sebuah aliran tenaga dalam mengalir ke kedua tangannya. Hih, Brajageni menggertakkan gigi, lalu keris yang berada di kedua tangannya diadu. Terang, bunga api seketika memercik ke udara begitu kedua keris itu berbenturan. Eyang Sawung yang semula tidak mengerti maksud orang bercaping itu memegang 2 buah keris, kini paham. Rupanya, Brajageni ingin mencoba keampuhan keris pesanannya. Sepasang mata Brajageni terbelalak lebar. Tampak keris yang berada di tangan kirinya punggal. Padahal, keris miliknya itu bukan keris sembarangan, melainkan sebuah keris pusaka yang ampuh. Tak diragukan lagi kalau keris yang berada di tangan kanannya itu terbuat dari benda langit. Bagaimana, Kisanak? Tanya Eyang Sawung. Ada nada kemenangan dalam suaranya. Sekali lihat saja, kakek berkulit hitam itu tahu kalau keris yang punggal itu bukan keris sembarangan. Sedangkan Brajageni sama sekali tidak menyahuti ucapan kakek itu. Benaknya tengah dipenuhi pertanyaan yang tidak mampu dijawab. Semua itu berpangkal dari keris yang terbuat dari benda langit ini. Laki-laki tinggi kurus ini tidak bisa menyangkal lagi. Jelas sudah kalau keris itu terbuat dari benda langit. Dan itu berarti, Eyang Sawung tidak menipunya. Kakek pandai besi itu telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Kau benar, Sawung, kata Brajageni pelan. Datar dan dingin suaranya. Keris ini memang terbuat dari benda pesananku. Kau tahu, dari mana benda ini berasal? Eyang Sawung menggelengkan kepala. Selama hidupku, belum pernah kutemukan benda seperti itu. Sebuah benda yang terbuat dari campuran logam-logam. Beberapa di antaranya sama sekali tidak kukenal. Entah, dari mana kau mendapatkannya? Ataukah, benda itu tidak berasal dari bumi? Tepat, benda itu jatuh dari langit. Jadi, namanya benda langit. Benda yang diperebutkan orang-orang rimba persilatan, sahut Brajageni pelan tapi tajam. Ah, Eyang Sawung terperanjat. Kau tahu, Sawung, apa yang terjadi jika mereka tahu, kalau keris yang terbuat dari benda langit ini ada di tanganku, sambung Brajageni. Meskipun Brajageni baru berbicara sampai di sini, namun Eyang Sawung sudah menduga kelanjutan ucapan laki-laki tinggi kurus itu. Kontan, hati kakek ini berdebar tegang. Sudah bisa dirasakan, ada bahaya maut yang mengancamnya. Tapi, kakek berkulit hitam tetap bersikap tenang. Sejak pertama kali bertemu dan melihat sikap Brajageni, Eyang Sawung memang sudah bersiap untuk menerima kematian. Brajageni rupanya memang tidak membutuhkan jawaban Eyang Sawung. Terbukti, begitu kakek berkulit hitam itu sama sekali tidak menanggapi pertanyaannya, dia sama sekali tidak peduli. Mereka semua akan memburuku untuk mendapatkan keris ini, tandas Brajageni tajam. Bila itu terjadi, ada 2 buah pilihan. Aku atau mereka yang mati. Kembali Brajageni menghentikan ucapannya. Ditatapnya wajah Eyang Sawung dengan sinar mata mengandung ancaman. Aku tidak mau hal itu terjadi. Maka sedapat mungkin akan kuusahakan untuk mencegah tersebarnya berita ini. Tapi sayang, ternyata sudah ada orang yang mengetahuinya. Maka sebelum orang itu menyebarluaskan, harus lebih dulu dibungkam mulutnya. Kau tahu siapa orang itu, Sawung? Eyang Sawung tersenyum getir. Perlahan, kepalanya terangguk. Aku, kata kakek berkulit hitam itu, tenang. Tepat, Brajageni tertawa bergelak. Kau harus mati, Sawung. Telah kuduga sebelumnya, Kisanak, sahut Eyang Sawung mantap.
Tak ada nada kegentaran dalam suaranya. Hahaha, Brajageni tertawa bergelak. Mendadak sekali tawa itu, dan secara tiba-tiba pula, suara tawa itu terhenti. Kau menjadi orang pertama yang akan mencicipi kehebatan keris ini, Sawung. Setelah berkata demikian, Brajageni melompat menerjang kakek pandai besi itu. Keris di tangannya meluncur deras ke arah dada, menimbulkan suara bersiutan nyaring. Sebenarnya, Eyang Sawung memiliki ilmu silat. Tapi, kepandaian yang dimiliki hanya sekadarnya saja. Tenaga dalam yang dimilikinya pun hanya sedikit saja. Kakek pandai besi ini hanya memiliki tenaga luar yang besar. Dan itu tidak aneh, mengingat pekerjaan kakek berkulit hitam itu adalah pandai besi.